Selamat sore. Oh, nggak jadi dia naik. Aku mau naik. Udah ini ya. Udah Kak Yun, ayo Kak Yun. Bisa, request lah naiknya Kak. Oke. Satu lagi siapa Kak? Si Tia Maida. Tia Maida apa itu? Yang pakai kasus tadi. Yang tadi. Ada? Oh, Sofi Janto. Udah terkirim belum? Sofi. Halo. Hai. Apa kabar? Shalom, Dok. Shalom. Apa kabar? Baik, Dok. Puji Baik Tuhan. ya, puji Tuhan ya. Masih hidup ya? Iya, puji Tuhan masih hidup, betul. Iya. Apa cerita Kak? Apa cerita ya? Itu loh, soal mama aku itu loh, Dok. Hah? Masih ingat nggak yang aku sering WA? Yang HB-nya selalu rendah. Oh iya, yang tiroid ya? Ya, tiroid ya. Ah, terus Tiroid gimana? sih udah T3 T4-nya udah Normal. normal. Oke. FAS-nya masih tinggi sedikit. Oke. Terus obatnya udah dikurangin sih, si Tiamazol ya. Tiamazolnya udah dikurangin. Nah, kemarin terakhir itu HB-nya 7,6. Oke. Transfusi 1 labu. 7,6 ya. Oke. Pertanyaannya. Sekarang kebetulan mamanya ada di sebelah nih, Dok. Wah. Ayo bersuara lah. Bersuara lah. Kalau terorisnya kayak udah nggak kelihatan. Iya, kayak kempes gitu sih, Dok. Oke, puji Tuhan. Gimana Inang? Gimana kabarnya katanya? Baik, Dok. Baik ya. Masih sedih? Nah itu dia. Terlalu sedih sih enggak. Tapi sedih aja. Cuman ngelongso gitu, Dok. Ngelongso. Tapi ngelongso nggak, Dok? Pura-pura nggak sedih ya? Iya pura-pura oke, tapi sedih gitu gimana ya? Berapa Jadi umur kemarin ini aku umur mama? minta dokter penyakit dalamnya untuk rujuk minta untuk konsul ke psikiater ya untuk apa? Oke. Biar gimana caranya biar happy lagi gitu ya. Udah dikonsul belum? Belum karena masih antri sih, Dok. Oh, Dokternya antriannya cuma banyak ada ya. satu. Oke. Jadi sekarang mana mama? Nih, Mama. Silahkan. Iya, Dok. Coba ceritakan apa yang membuat ibu sedih. Ya, sok. Pegang aja. Nggak apa-apa. Sok ceritain. Semuanya. Ya, karena anak-anak tuh nggak pernah ada kabar gitu, Dok. Oh, rindu ya sama anak-anak ya? Ya, Dua anaknya, Dok. Dua anaknya yang anaknya. laki-laki, saya WA nggak dibalas. Oh. Oke. Udah 2 minggu nggak dibalas, nggak saya jawab. Ya sudahlah. Mereka ngapain? Ya kerja, rumah tangga, udah pisah lah. Udah punya cucu juga dari mereka? Kalau yang nomor 1 cucu sih udah kerja, udah beres kuliahnya. Yang nomor 2 udah masuk kuliah. Kalau yang laki-laki nggak ada cucu, sehingga belum punya anak. Oh, jadi ini anak laki-laki dan anak perempuan ya? Ya, yang nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki. Yang perempuan juga nggak pernah peduli sama ibu? Ya peduli tapi ya lama gitu karena dia sibuk kerja kan. Kerja apa dia? Kerja di gereja, sekretariat gereja. Sekretariat gereja? Ya, Gereja apa? GKI. GKII? Iya, Di, GKI. di kota mana? Bandung. Bandung. Ya, Ibu sekarang di mana? Di Bandung nih kan? di Bandung, tapi tinggalnya kan dia di Cimahi. Nah, ibu Saya di ujung Berung. jarak berapa lama tuh? 1 jam. Ya, kalau perjalanan mah 1 jam, Mbak.
1 jam. Jadi sekali seminggu pun belum tentu ketemu gitu. Belum tentu, WA juga enggak. Jadi dia udah menikah ya? Udah, anaknya udah kerja, kuliahnya udah beres. Oh, anaknya pun udah kerja. Iya, cucu saya udah kerja. Oke, jadi ibu sakit hati. Bukan sakit hati dong, kayak kadang, aduh gimana ini keadaan anak, keadaan cucu gitu, udah. Sakit hati sih enggak, cuma Iya. mikir kalau gimana keadaan. Mikir keadaan cucu. Ya, keadaan anak, keadaan cucu. Mikir keadaan. Jadi ibu nggak marah? Enggak, kalau marah mah. Kecewa? Kecewa sih enggak. Sedih? Pernah saya nanya, Dok, gimana keadaan anak-anak? Udah urusin diri sendiri aja, nggak usah urusin anak-anak saya kan. Dibilang gitu. Oh. Sedih itu dok. Itu kata anak saya. Oh. Dia pernah kesini. Saya nanya gimana kabarnya anak-anak. Udah nggak usah ngurusin anak-anak saya. Ngurusin aja diri sendiri. Dia bilang gitu. Oh. Sakit hati dong? Iya. Ya nggak sakit hati, saya kayak kecewa gitu karena kejawabannya kok kayak gitu. Kecewa kan? Ya. Kecewa. Kalau dari anak yang lagi masih enggak. Belum punya anak lah. Iya, ibu kecewa kan sama dia kan? Ya. Nelongso gitu ya bu? Iya. Aku yang sekarang harus cari di Google nih apa arti nelongso. Apa tuh? Nelongso tuh kayak dia semua tuh dipikir sendiri dok. Jadi kayak aduh kok gini gitulah. Nelongso arti aduh, Kenapa ya? arti di ini Kenapa ya? sedih, sengsara, Iya. Iya. merasa sengsara. Ya, Ya. Iya. berarti yang membuat nelongso itu adalah anak. Iya. Berarti Ini baru kali ini ketawa lepas kayak gini nih dok mama. Jadi Nggak ada yang diajak ketawa dong. iya ya. Kecuali cucu yang kecil deh ada di rumah. Oh gitu. Jadi aku tuh anak nomor 3, aku di rumah mama dok. Oh, Jadi aku oh. yang ngurusin mama, yang kalau ke rumah sakit ya aku. Cacar pun aku yang antar mama ke rumah sakit dok. Oh gitu. Iya. Oke, balik ke si ibu. Ibu, Ya silahkan ibu. Jangan deket-deket. Gak apa-apa. bu, Enggak apa. bu, mau memaafkan anak ibu itu? Ya mau lah dong, masa iya. Ya mau lah, Mau. mau. Masih sedih? Ya kalau ada yang diajak ketawa sih nggak kerasa sedih. Oh, aku paham. Berarti ibu sebenarnya nggak ada teman ya, merasa nggak ada teman ya? Ya. Ya, Ya. mau ketawa sama siapa? Masa ketawa sama Doki? Oh iya pula ya. Ibu ada TikTok kan? Pakai TikTok aja bu, ketawa sendiri nggak apa-apa. Nanti aku installin kayaknya dok. Bisa. Ah. Aku installin. Jadi kalau dibuatin TikTok, ibu sibuk. Ibu hobinya apa? Hobinya apa di rumah? Baca. 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 Baca apa? Baca buku-buku rohani gitu dok. Hah? Ibu sambil buat TikTok, buat live, bacakan buku rohaninya. Syukur-syukur ada yang mau dengerin, ibu bersyukur. Nggak ada mau dengerin, aku yang dengar. Nanti ibu hidupkan TikToknya ya. Asik. Siap dok. Nanti aku buatin deh. Pokoknya asal kita jumpa, ibu lagi baca buku rohani ya. Iya. Kalau nggak ada kerjaan apa-apa ya udah cari buku yang dulu udah pernah dibaca lagi gitu kan. Iya nggak apa-apa, karena yang ibu baca itu sesuatu yang baik. Cuma ibu merasa nggak punya teman, ya kan? Iya. Nah, Ada dengan yang diajak ngobrol. iya, saya paham. Ibu emang nggak suka berdoa? Ya suka dong. Nah, jadi kenapa ibu nggak berdoa aja? Pendoa ini dok. Hah? Di gerejanya pendoa dok. Aduh, gawat ini pendoa kok kesepian. Iya berhubung pandemi jadi stop gitu pergi ke sana kesininya. Pandemi, Gitu,
Stop tapi udah selesai pandemi. Nah ini jadi ya nggak tahu deh. Lah Bu, Sekarang Ibu mah di rumah aja. baliklah Bu, jadi pendoa. Ntar di gerejanya belum ada doa lagi. Hah? Nggak ada berdoa lagi di gerejanya, gawat. Belum diadain doa lagi. Belum diadain doa lagi. Belum diadain, oke. Ibu adain aja doa di TikTok. Nanti kita buat pengumuman. Siapa yang mau didoakan, tolong ditambahkan ibu ini sebagai temannya, biar didoakan. Mantap dok. Mau? Ketawa. Masa pendoa kesepian? Ah, gimana sih Bu? Ah. Hah? Oh, Mau nggak? ya gimana nanti? Hah? Gimana nanti? Mau ya? Malah ketawa dok. Ketawa apa nangis? Mau nggak mulai hari ini jangan sedih lagi? Ya salah ada yang diajak ketawa aja. Nggak. Kalau gitu ibu bilang, ibu berarti akan kecewa. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa selalu bersama-sama dengan ibu. Cucu ini bersama saya. Ah, udahlah ketawalah sama cucu. Ya itu kalau cucu di rumah. Nah, kalau cucu nggak di rumah kayak mana? Ya itu di rumah sendiri baca gini. Sendiri? Emang ibu sendiri di rumah? Ada suami sih. Hah, astagfirullahaladzim, suami juga ada. Suami baik nggak? Suaminya diem. Suaminya diem. Suaminya diam. Kenapa suaminya diam? Jangan-jangan ibu sakit hati sama suami? Enggak gitu. Enggak. Ibu masih sayang sama suami? Ya Masih sayang masih. sama? Hah? Ya masih. Kapan terakhir ibu bilang sayang sama suami? Hah? Udah lah dok. Apa? Nggak bisa. Udah. Udah. Itu suami ada di rumah nggak? Itu si kakek ada di rumah? Ada. Ibu datangin sekarang, bisikkan sama dia, Papi I love you. Nih ketawa ibu. Bener aku serius nih. Udah. Suami dengar nggak nih? Di depan. Ngapain? Nggak denger. Tidur dok. Tidur. Betapa sepinya hidup ibu. Suami ada kok bisa kesepian. Bu, masih situ? Ya masih hidup. Masih di situ kan? Ibu tidur malam sama siapa tidur malam? Sendiri. Astaga, terus suami tidur sama siapa? Sendiri. Jadi kalian ngapain menikah? Udah 50 tahun dok. Loh, emang kalau 50 tahun nggak boleh tidur bersama gitu? Udah enggak. Udah bisa. Hah? Bu, kalau kita udah 50 tahun menikah, tandanya udah boleh nggak tidur bersama gitu? Alamak. Bu, Si kakak. Awas. Iya malah disuruh ke sini. Bu. Asli aku terkaget-kaget. Nggak pura-pura terkaget-kagetnya aku pura-pura. Bu, Ya, coba. Ibu, ya. yang nggak mau tidur sama siapa? Ibu atau suami? Ya
Mana ada pula dua-duanya. Oke, sekarang aku tanya. Kalau gitu ibu mau tidur sama lagi sama suami? Iya mau lah dong. Hah? Hah? Aku nanya ibu mau nggak tidur lagi balik sama suami? Mau. Mau kan? Masih ada nggak tempat tidurnya itu di kamar? Masih lah. Oh, masih muat nggak tuh tidur berdua? Masih. Oh, ya udah nanti malam ibu tidur sama suami ya. Malah ketawa dong. Aduh, Renyah kali ketawanya. renyah lah. Habis katanya kesepian, aku pikir nggak ada orang. Aku udah mikir kemana-mana, mikir Tuhan, mikir Roh Kudus. Suami sendiri diabaikan. Tapi nggak tidur sama. Itu makanya. Ya. Bu. Hah? Ih, ketawa sendiri, Bu. Mau ya? Nanti kalau Iya katanya dong. nanti kalau suaminya nggak mau, baru ibu lapor lagi sama saya ya, biar kita cari cara, kita susun strategi ya. Iya katanya. Yang penting ibu mau nih ya, janji ya. Mau. Ih, ibu ketawa aja nggak ngerti aku apa arti ketawanya. Mau? Ya, ya, ya. Oke, mantap kalau gitu. Ada lagi mau ibu tanya? Enggak, udah. Nggak ada ya. Udah mau ketawa-ketawa sendiri aja siap ini ya. Ya, makasih dong. Oke, Bu. Bye. Ya. Oke, thank you dok. God bless ya. Tuhan berkati ya, Kak. Ya. Oke, satu lagi nanti ya terakhir ya. Karena biar pisit ini kita dengerin lagi. Hai, Kakak. Hai. Masih hidup? Masih alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Ya. Apa cerita? Aku nggak tahu yang mau diceritain awalnya gimana. Yang pasti semenjak endoskopi aku anxiety-nya pokoknya wah banget. Nggak tahu harus gimana ngomongnya. Mungkin karena memang aku kaget juga orang tua aku punya diabetes, gulanya di atas 300, jadi aku shock. Ditambah aku juga nggak bisa berpikiran positif sama suami. Yang namanya punya anxiety ya, nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan orang aku dengar orang ngomong jadinya Udah berapa tahun orang menikah? negatif. Gimana? Udah berapa tahun menikahnya? Calon suami dok, bukan suami, calon suami. Oh, calon. Karena mau menikah Ya. lagi ya. Ya, aku kan tadinya gagal rumah tangga dok. Ya. Gagal rumah tangga, terus berpikir mau menikah lagi ya? Ya De- karena Kenapa ya, karena gagal? aku mau sama siapa lagi dok kalau bukan sama nanti sama pasangan hidup aku sampai tua, kalau bukan sama dia sama siapa? Sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. Bukan dok, maksudnya tuh aku tuh pengennya ya ngilangin anxiety ini tuh pengennya ya ada orang yang peduli, biar orang tuh biar entah pasangan hidup aku tuh jadi sayang ke aku merasa disayangi, jadi aku lupa sama apa yang di pikiran aku, yang berisik-berisik apa, entah yang di kepala aku tuh berisik-berisik apa nggak ngerti, padahal nggak ada yang dipikirin dok.
Oke, jadi gini loh, kakak kalau berpikir kalau berkeluarga itu, menikah itu supaya ada yang sayang sama kakak, itu salah besar. Gitu. Orang kalau mau menikah, berarti dia mau memberikan dirinya untuk mengasihi orang lain. Bukan mengharapkan suami menyayangi kakak. Iya sih. Karena Tapi pernikahan kakak yang pertama juga udah gagal kan? nah, benar banget. Mana ada yang bisa jamin pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan bisa berhasil. Bener banget. Itu yang salah satu yang bikin aku jadi trauma ya, apalagi Oke, sekarang sebelumnya tanya sama kakak. Mau nggak kakak berubah? Bahwa kalau kakak mau menikah, hanya karena kakak mau mengasihi suami. iya, kalau hanya ingin mengasihi suami tapi suaminya nggak mengasihi kita, buat Lah apa? dengar dulu bahasanya. Kalau orang mengasihi dia mengharap balas. Ya iya sih, benar, nggak boleh ya. Paham ya? Ya. Makanya aku tanya, mau nggak? Eh, gimana ya? Aku kalau ngomong di mulut mau, nanti dokter jawab kamu di mulutnya doang bilang mau, tapi di hatinya enggak gitu. Kan kakak pinter, tahu sendiri jawabannya. Ya, bener. Sekarang kakak mau sembuh nggak dari anxiety? Mau banget, mau Pas. banget. Kalau kakak itu cuma curiga jangan-jangan nanti suami nggak sayang sama kakak, paham? Iya, yang lagi ada di pikiran aku mungkin begitu kali. Maka Dia udah nggak sayang. obatnya itu adalah membalikkan. Bahwa kakak hanya mau mengasihi suami sekalipun dia nggak sayang sama kakak. Jadi kitanya memang harus bener-bener ikhlas baik sama dia gitu ya, Dok, Iya, ya? kan aku tadi udah bilang hari ini. Ikhlas itu 3. Ikhlas tak punya uang, ikhlas tak punya dikasih sayang dari orang, ikhlas meninggal. Iya, iya. Ya, aku lagi ngiklasin itu sih satu persatu, Dok. Aku tiap hari lagi ngiklasin itu. Aku ikhlas sama penyakitku. Yes. Aku lagi mencoba buat berdamai sama penyakit yang lagi aku rasain. Cuman kalau untuk berdamai sama pikiran negatif aku, itu aku aja nggak ngerti ngaturnya harus gimana. Yang negatifnya apa? Baru tahu kita ngiklasinnya apa. Apa yang negatifnya? Ya contoh gini, kemarin aku abis pengobatan tiap minggu, 1 minggu sekali aku kontrol ke poli dalam. Ya. Nah, aku setiap kontrol, nah dokter itu ya hanya bilang ya kamu jaga stres gitu. Cuman di luar itu aku ada temen juga yang satu penyakit sama aku, cuman dia nggak terlalu parah kayak aku. Dia bilang kamu dibekam aja misalkan gitu. Nah, aku udah dibekam, udah kesini, udah aku putus. Tapi salah satu dari orangnya tuh bilang katanya aku gangguan ginjal lah, katanya aku inilah itu. Jadi wah, kok aku bodoh banget. Aku dengerin omongan orang yang bikin aku tambah parah menurut aku. Jadi negatifnya aku tuh ya negatif, aku mikirin aku ini kenapa belum didiagnosa sama dokter aja aku bisa percaya sama orang yang nggak punya alat tapi udah mendiagnosa gitu loh, Dok. Ngerti nggak? Ngerti. Sekarang aku tanya, kakak mau ikhlas nggak kalau kakak itu bodoh? aku aja suka ngomong sama dia, ya Allah, lu goblok banget sih, Nis, gitu. Lu goblok banget, bener-bener goblok. Ya jangan dimarahin diri sendiri, diikhlasin. Makasih ya Tuhan, kau buat aku jadi orang goblok kayak gini. Makasih, bilang gitu, ikhlaskan. Ya aku pernah dong ngomong kayak gitu, bener. Aku lagi healing di jalan pun aku ngomong, ya Allah, makasih ya Allah, aku Dah. segoblok ini. Paham kan? Iya bener. Kita itu memang goblok. Normalnya kita manusia goblok. Kenapa kita goblok? Karena kita nggak tahu masa depan. Benar nggak? Bener banget. Kalau kita berpikir kita tahu masa depan, artinya kita sok pintar. Bener. Udah. Ya aku di sisi lain kayaknya sok pinter kayaknya, Dok. Ya Kayak memang aku iya. Cuma agak-agak kurang seru kalau aku bilang sok pintar. Oh, bener. Cuma sekarang lagi ini aja sih, nyetresin nggak bisa makan. Aku nggak nafsu makan. Aku nggak nafsu makan karena stres aku. Ya. Dan aku stres nggak bisa makan gitu. Oke.
Berarti kita harus mematahkan rantainya. Kakak harus terima bahwa kakak nggak bisa makan karena stres. Jangan dibalik. Jadi aku nggak bisa makan karena Stres. bukan aku stres karena nggak bisa makan. Nah, makanya aku bilang kan jangan dibalik, kok bandel kali. Dokter. Aku ikhlas lah, ikhlas. Ya Allah ya Rabbi, aku tuh sampai aku ikut seminar anxiety, aku tuh bodoh banget coba. Aku ikut seminar buat apa? Aku pikir aku buang-buang duit, aku kesana kesini tapi anxiety aku nggak ada obatnya. Aku minum obat inilah, obat alpajolam lah yang 1 hari beberapa kali dosis aku dinaikin, tapi tetap makin menjadi-jadi. Karena kakak nggak ikhlas juga habis uang, paham? Kalau ikhlas habis uang sih, aku juga kan nggak nyari uang sekarang dok. Aku juga kan dikasih. Iya, ikhlas kakak nggak punya uang. Ikhlas, alhamdulillah. Semoga aja ikhlas. Semoga. Semoga, mana tahu kalau semoga kakak yang tahu kok. Gimana? Udah, semua yang kakak anxiety-kan itu, yang kakak pikirkan itu, itulah yang harus diikhlaskan. Caranya gitu loh. Kakak Cara mau ikhlas nggak? itu gimana? Kakak mau nggak? Mau banget, mau. Maka Pengen kalau banget mulut gitu. bilang mau, kalau mulut kakak bilang mau ikhlas, konfirmasinya itu di perasaan kakak. Rasanya juga rasa ikhlas. Gimana ya caranya? Mungkin aku belum bisa ini kali ya, Oke, apa ngatur-ngatur. ini kalau aku lihat faktor kakak nggak bisa ikhlas adalah karena belum memaafkan perbuatan mantan suami yang pertama. Bukan sih, sebenarnya bukan sama mantan suami dok, sama eh, ada satu orang yang membuat aku sampai sekarang mempunyai rasa trauma. Bukan sama mantan suami, ya mungkin sama mantan suami karena KDRT, tapi ya diseling itu sampai ke aku dari kecil sampai ke gedenya tuh, orang terdekat itu yang bikin aku jadi sampai sekarang trauma dan terbayang-bayang aja. Jadi belum ikhlas. Aku kalau mau maafin dia itu nggak bisa, aku nggak mau, nggak, sampai sekarang nggak mau nerima walaupun dia sampai bilang maaf ke aku. Udah paham maksudku, makanya kakak nggak bisa sembuh karena kakak memilih nggak mau. Ya Allah, kayak gini banget rasanya dok. Iya, gitulah. Aku mau bilang apa? Aku aja sampai mikir ke, aku punya anxiety. Aku denger kalau orang punya diabetes, gulanya tinggi gitu, dia juga punya anxiety karena dia memikirkan penyakitnya sendiri. Nah, di rumah cuma ada aku, mama aku dan anak aku bertiga. Aku mikirin orang tua aku lagi sakit. Dia jangan-jangan dia juga punya anxiety tapi dia nggak jujur ke aku, dia nggak mau terbuka. Kalau aku kan terbuka nih sama dia. Nah, setiap aku konsul juga kan ke dokter kan, dia tahu aku punya anxiety, tapi aku pikir kayaknya dia juga punya, tapi dia nggak mau ngomong. Jadi aku panik lagi. Apapun aku panik dok, beneran. Setiap jam, 1 minggu ini perlahan-lahan per jam, 1 jam sekali itu anxiety-nya ada. Iya, sekarang kakak mau sembuh nggak? Mau. Terus kenapa nggak mau memaafkan? Atau mungkin aku belum ikhlas kayaknya dok, maksudnya belum bisa belajar ikhlas kayaknya. Nanti ikhlasnya susah, gimana caranya buat ikhlasin gitu yang udah dirasain kayak gitu. Arti kata ikhlas kakak udah tahu belum? Ya ikhlas tuh harus bisa nerima kan. Jangan ada kata harus. Jadi gimana? Ikhlas itu nerima saja. Jadi ya udahlah, terima gitu. Iya. Bukannya ya udah kita harus nerima gitu. Enggak, siapa yang maksain? Nggak ada yang maksa kita hidup ini, nggak ada yang maksa. Tuhan aja nggak pernah maksa kita. Apa kakak diciptakan Tuhan dipaksa-paksa Tuhan gitu?
Tapi jujur semenjak ngobrol sama dokter, alhamdulillah sedikit Iya, yang rasanya. salah bukan aku, yang salah ya kakak. Kenapa cuma sedikit? Aku Kok mah bisa ya? aku mah ikhlas aja. Yes. Kenapa dokter nggak ini aja buka praktek di Jawa Barat? Aku memang di sini ditempatkan Tuhan, ya aku nerima aja. Ya aku pengennya dokter di sini. Makanya kakak itu sakit anxiety karena hidup ini maunya kakak aja semua, paham? Bener banget dok, bener sekali. Kalau ada ditanya siapa orang paling egois itu kakak tuh sekarang. Nih kakak orang paling egois. Bener. Kakak nggak mikirin perasaan istriku, nggak mikir perasaan anakku, nggak mikir perasaan pasienku yang di sini. Oh iya bener. Aku yang mikirin aku sembuh karena dokter gitu ya di sini ya. Artinya aku mengajarin aja, aku ngingatin bahwa hidup ini kalau kita mau terbebas dari anxiety hanya satu caranya, ikhlas. Dah, loh kenapa aku bisa merasakan hidup sebahagia ini? Apa karena aku nggak punya masalah? Apa karena aku nggak punya orang yang berbuat jahat sama aku? Apa karena aku kemudian hidupku enak-enak aja dari dulu? Enggak. Aku sadar hidupku bisa seperti ini karena aku terima aja. Aku percaya yang kasih hidup itu buatku adalah Tuhan. Gak ada yang lain yang bisa kasih hidup buatku. Maka satu-satunya yang tahu tujuan untuk apa aku ada di dunia ini bukan aku. Yang tahu cuma Tuhan. Maka aku gak mau sok tahu. Aku cuma bilang, Tuhan terserah kamu aja. Mau jadi apa aku, mau apa yang ku kerjakan, aku ikut aja apa maunya Tuhan. Terus apa mauku? Mauku cuma satu, ikutin maunya Tuhan. Maka aku terbebas dari anxiety. Siapapun yang datang dalam hidupku, aku percaya itu maunya Tuhan. Jadi kita juga harus nerima takdir dong kalau kayak gitu bahasanya. Sekarang ku tanya, apa Tuhan punya takdir jelek dan takdir baik? Punya dong, pasti. Enggak. Tuhan itu cuma punya satu takdir. Takdirnya adalah kebaikan. Kita manusia yang merusak karena nggak mau ikut. Kita yang bandel berarti aja sebagai manusia ya dok ya. Yes. Ya insya Allah deh pokoknya. Sedikit-sedikit deh. Tapi gastritis LCP itu bisa sembuh dok? Ikhlas. Kalau nggak sembuh ikhlas aja. Enggak maksudnya dokter. Hah? Maksudnya jawab itu dia bisa sembuh enggak? Lah itu jawabannya ikhlas. Mau sembuh nggak sembuh urusan yang di atas. Ya Allah. Paham? Makin kakak bertanya-tanya, makin nggak sembuh. Jadi gitu ya. Iya, makin anxiety lah kita. Bisa nggak sembuh? Kapan sembuhnya? Kok sakit kayak gini? Kok tambah lagi begini? Paham? Overthinking, mikir terus. Tuh ada yang komen agak ngeselin ya kakak. Iya guys, aku tuh orangnya kayak gini guys, egois dan pengen menang sendiri. Aku aja. Lihat ya, bentar. Ku potong kakak ya. Dengar ya. Kalau kakak mengalami KDRT di pernikahan pertama, udah? Dan kalau kakak belum berubah cara mindset dan menikah di pernikahan kedua, kakak pasti akan mengalami KDRT juga. Kenapa? Sebagaimana kakak bicara sama aku ini, kalau aku orang yang gak ikhlas, memang di KDRT aja kakak. Ya Allah. Coba kakak dulu, iya suamiku, iya tunduk aja sama suami, tunduk aja, nggak jadi kakak kena KDRT. Aku emang kayak gitu dok. Iya sayang, iya enggak. Tapi aslinya enggak. Aku enggak ikhlas. Nah gitu. udah paham kan, maka kena KDRT kakak. Siapa yang buat? Diri kakak sendiri. Ya Allah. Oke. Hebat banget sih dokter. Aku salut sih sama dokter bener sumpah. Nggak perlu kakak salut, nggak buat kakak sembuh kalau salut sama aku. Ikut apa yang ku bilang. Ya,
Insya Allah Oke. aku ikut apa yang dokter bilang. Oke. Ikhlas tuh ada 3 ya. Ikhlas nggak punya uang, Ikhlas disakitin, ikhlas disakitin, ikhlas meninggal. ikhlas meninggal. Jadi harus nerima gitu ya. Ya, termasuk ikhlas disakitin ini ikhlas kita tidak menerima kasih sayang yang kita anggap hak kita loh, ya. Hah. Maka tadi kalau kita menikah lalu berpikir dengan menikah kita menerima kasih sayang dari pasangan kita, pasti gagal kita. Tapi kalau kakak memutuskan untuk menikah berarti kakak sudah siap memberikan diri kakak untuk mengasihi pasangan. Mau pasangan balas, mau pasangan balikin, mau pasangan bahkan berbuat yang tidak baik sama kakak, kakak tetap mengasihi dia. Ya. Oke? Ya oke dokter. Mau? Mau bang. Mantap. Ada lagi mau katanya? Apalagi ya? Ya kalau bangun tidur itu kalau berisik itu kenapa? Padahal aku lagi gak mikirin apa-apa tuh dok. Bangun Oke. tidur gak ada sedetik itu aku berisik. Ya, jadi gini, pikiran kita itu ada 2, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya benar. Kalau dia pikiran sadarnya udah terlalu banyak, maka sebagian pikiran sadar itu akan masuk ke alam bawah sadar. Maka kakak bilang kakak tidak berpikir, tapi alam bawah sadarnya itu bergejolak. Gejolak itu tanda bahwa kakak nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas, pikiran bawah sadarnya akan tenang, karena dia nerima aja. Tadinya aku kayak gitu, tapi anehnya aku kenapa kayak gini gitu loh. Aneh aku. Ya orang memang kakak belum ikhlas, kok aneh? Ngapain bilang aneh? Tadinya ikhlas dok, apapun yang aku rasain aku ikhlas tadinya dok. Tadinya, lalu kemudian? Terus punya lambung ya. Lalu muncul penyakit, kakak nggak ikhlas. Nanya, kenapa sakit? Iya. Ya dalam hidup ini kan aku bilang, kita nerima aja. Aku kalau misalnya begini, apa aku jamin aku bakal sehat terus? Aku kalau hidup gini, apa bisa menjamin orang lain nggak buat jahat sama aku? Oh, karena dokter Joseph itu senyum-senyum aja, nggak ada orang buat jahat sama dia. Mana mungkin? Iya. Lah orang mau buat jahat, mau buat apapun aku mana bisa atur. Ya udah aku terima aja. Jadi kepengennya mah solusinya ya pengen cepet bersuami lah. Kalau Jangan. Buatku, menurut jangan. kakak nggak usah bersuami. Menurutku, gitu? nggak usah. Apa kakak nggak lihat live-liveku ini kak? Banyak masalah dengan suami. Lah ini aku kena anxiety itu gara-gara ya cowok aku yang ini. Paham kan? Sekarang ku tanya, Ya. kakak udah sanggup nggak mengampuni? Mengampuni si cowok ini. Entah siapapun. Gimana ya aku terus jawabnya. Kalau kakak belum bisa Mungkin mengampuni, bagus nggak usah menikah kak. Bagus sendiri aja, jalani hidup kakak, besarkan anak kakak, jadi anak baik anaknya, bahagia kakak. Tapi di sisi lain kan aku juga tulang punggung dok. Aku punya anxiety, aku juga punya gastritis, aku kerja nggak bisa. Siapa yang mau menghidupi kan? Aku juga harus mikir. Siapa mau menghidupi? Kan tadi udah dibilang ikhlas nggak punya uang atau enggak? Iya sih. Jadi maksud kakak menikah supaya nanti ada sumber duit. Ih, kurasa kalau ada laki-laki yang mendengar ini pun nggak jadi menikah dia sama kakak. Mak, awak rupanya jadi sumber duit bah. Iya sih bener. Enggak, seenggaknya maksudnya kalau aku menikah dengan orang yang benar-benar nerima aku apa adanya ya, ya ayo kita berjuang bareng-bareng. Aku sembuh dan aku ikut Kak, kerja bareng. sekarang ku tanya, dulu, gitu. apa ada orang yang mau hidup susah? Enggak ada dong. Dia udah tahu bakal hidup susah kalau kayak kakak kayak sekarang ini loh. Oh. Karena dokter laki-laki jadi tahu ya. Ah, paham kan? Gak mungkin dong dokter mau diajak susah sama aku kan? Ya iyalah, rugilah hidup juga udah capek-capek gini. Iya bener.
Jadi, ikhlaslah dalam segala aspek kehidupan. Baru kita bisa menjalaninya dengan kebahagiaan. Amin. Hidup ini bukan berdasarkan uang. Udah pasti itu kecil banget lah uang. Hidup ini karena pemberian dari Tuhan kan? Ya. Kakak udah pernah hitung berapa yang Tuhan berikan sama kakak? Nggak tahu, banyak ya. Mana lebih banyak dari berapa yang bisa kakak cari? Ya, lebih banyak Tuhan kasih ke aku daripada Ya aku cari. sudah. Terus kakak khawatir apa masa depan? Sebenarnya. Buat apa aku tuh harus mengharapkan orang, apalagi berekspektasi ke orang lain dan ujung-ujungnya aku nggak dapet gitu loh. Iya. Oh iya bener. Makanya jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Tadinya mungkin aku karena jauh dari ibadah kayaknya dok, aku ibadahnya ya lumayan jauh lah menurutku. Dulu aku broken home, aku nggak pernah ada di rumah dan ini segala macam ya. Mungkin ini karena memang kesalahan aku, pola hidupku, semuanya pokoknya kesalahan aku. Aku sadar sekarang juga mikir kayak gitu. Apapun juga sampai sekarang pikiran aku yang berekspektasi ingin bahagia tapi kenyataannya nggak ada, nol besar, itu juga itu kesalahan aku. Kenapa aku harus berekspektasi kalau taunya kayak gini? Tapi terus-terusan akunya berpikir lagi, mungkin dia bisa lagi, mungkin dia bakal berubah ke aku harus support dia untuk berubah, untuk semangatin aku sembuh. Tapi masih tetap kayak gitu ya, aku makin sakit malah. Aku pikir gitu ya nggak sih? Maafkanlah Berarti aku diri dong yang kakak. salahin, dong. Maafkanlah diri kakak. Bener. Oke. Ya, aku minta maaf ya Siham, semoga kamu lebih baik dari ini. Setelah ngobrol sama dokter Joseph, semoga pikiran kamu lebih mindsetnya lebih akan baik dari yang sebelumnya. Pengen banget. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke. Udah habis. Di sini nggak ada loh dokter yang kayak dokter di sini ya, yang pernah aku kunjungin. Aku hanya konsul dan dia ngomong jangan stres. Ikhlaskan. Kamu jangan. Dia nggak, orang dokter lain nggak bisa, belum tentu lo bilang ikhlas. Lah, iya, itu kan ideal. Kakak kan pengennya ada orang kayak aku kan. Lalu kan nggak tercapai keinginan kakak kan. Berarti ikhlaskanlah. Oke. Oke dong. Mantap. Makasih banyak Oke, loh, Dok. siap. Bye, Kak. Selamat sore dok. Sore. Makasih ya. Oke, terakhir lah ya. Satu lagi nih ya. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Hai, suster masih bangun? Masih Kak. Kak inisial. Masih di sini aku kak. Masih di sini dia. Oke. Jangan aku kak. Hai Kak. Kak Mama apa ini? Mama Gi. Apa kepencet dia? Mama Gisel. Ini Gisel yang mana nih? Gisel Batak ini dong. Dia dong. Gisel Batak rupanya. Oke, Bukan ini dok. apa cerita? Cerita gini dok, kan baru beberapa hari ini habis ronsen karena memang setahun ini ada gejala batuk dan ternyata setelah ronsen dokternya bilang kena TB. Jadi
Jadi mau nanya nih dok, sebenarnya TB itu apakah memang wajib harus kita berobat? Katanya ada menjalani obat 6 bulan gitu dok. Ya. Itu Tapi pertanyaannya kalau itu. saya pribadi sebenarnya gimana ya dok? Kalau gimana sih dibilang pasrah sebenarnya, pasrah bukan pasrah. Ikhlas. Ikhlas, lebih mengimani gini aja, kalau bisa nggak usah harus obat itu kali, mungkin ada alternatif lain, dan udah ikhlas aja, mau gimana maunya Tuhan biarin aja lah gitu dok. Maksud saya mau tanya juga ke dokter, apa memang sebaiknya harus? Oke. Kalau ditanya harus atau tidak, memang ini berdasarkan penelitian, ya. Jadi dari penelitian, kuman TBC itu hanya bisa habis kalau dia diberikan obat anti tuberkulosis minimal 6 bulan, Kak. Nah, sekarang apakah kakak mau diobati atau tidak, itu adalah hak pasien. Mau? Jadi bingung menjawabnya nih dok, karena kemarin gini, sebelum begitu di ronsen kan kita dikasih obat sementara, karena kebetulan kemarin tahun baruan mudik, minum obat yang itu aja udah gemetaran badannya dok, nggak kuat itu, nggak tahu kenapa efeknya. Itu yang warna merah, Kak, obatnya? Kalau yang kemarin ini nggak warna merah, dia cuma ada 4 macam, Oh, dia 4 ada sirup macam. juga buat bentuknya, ada radangnya gitu. 4 macam ada radangnya? Ada buat radang, ada antibiotik, baru ada apa lagi yang 2 itu kemarin? Ingat namanya enggak? Karena dia kalau nama obat anti TBC itu pasti 4 jenis. Isoniazid, rifampicin, etambutol, pirazinamid. Lupa pula dok, itu udah pada dibuang semua juga. Oke, tapi kemarin dokternya bilang ini dulu diminum antibiotik kan? Lalu nanti dia apa? Difoto ulang gitu. Nggak bilang sih, cuma diajukan aja berobat, karena kemarin kan berobat kebetulan kita ke dokter umum gitu, pribadi. Jadi dianjurkan sebaiknya melalui apa aja, puskesmas BPJS. gitu, dapat obat. Itu gratis katanya gitu dok. Oke. Jadi jumlah obat yang kakak minum berapa tablet kemarin sekali minum? Sekali minum dia 3 tablet 1 sirup. 3 tablet 1 sirup. Ada nggak buang air kecilnya jadi warna merah? Merah sih enggak dok, cuma dia kekuningan gitu aja dok, merah sih enggak. Kekuningan berarti normal kan? Oke, berarti dia belum memberikan kakak obat TBC, belum. Iya belum memang dok, cuma disarankan aja saya itu kemarin. Ya, berarti kakak kan tadi nanya gimana dengan obat ini aja udah begini gemetaran ya kan? Iya dok. Berarti kakak gemetaran karena kakak mabiar. Sama biar ya dok, karena setiap kalau saya nggak ada, misalnya nih udah minum nih, setelah 2 jam setelah minum udah agak enakan. Kalau baru minum setengah jam setelah minum, baru tuh kalau megang sesuatu kayak kesetrum-setrum gitu, gimana sih maksudnya? Oke, sekarang aku tanya, kakak waktu minum obatnya ikhlas nggak? Nggak ikhlas sih dok. Ah, ya udah. Memang dengar-dengar dari teman-teman gitu ya, katanya nanti kalau minum obat begini-begini ada efek samping segala macam, jadi kepikiran memang dok. Ah, kakak dengar teman apa dengar dokter? Dokter sama teman pula nih. Jadi dia dokter juga. Enggak juga sih, teman-teman apa aja. Teman tapi mesra bukan kan? Enggak ya dok. Canda. Paham ya? Kakak sudah memegang pemahaman yang salah, makanya jadi begitu efeknya. Gitu ya dok. Oh jadi sebaiknya memang harus melakukan pengobatan itu ya dok? Nanti dia bergantung sama udah ada ditampung nggak dahaknya. Belum sih dok, kemarin itu sebenarnya awal pertama
pertama batuk setelah hampir 2 bulan nggak sembuh, udah pernah ngecek, udah minta dahak, tapi kayak sepertinya nggak ditindaklanjutin. Ah, Kemudian ya udah biarin gitu aja, paling dengar-dengar teman minum herbal, jeruk segala macam biasa ya dok, herbal gitu. Cuma kalau obat-obat kimia memang nggak saya terlalu minum. jadi kakak Jadi- nggak mau minum obat kimia lah ya. Iya, lebih suka yang herbal-herbal gitu sih dok. Jadi kakak berobatnya kemana? Ke dokter atau ke bukan dokter? Kalau ini setelah ronsen kemarin belum ada berobat dok. Iya, rencana. Rencana memang mau, bingung juga, dilema jadinya. Oh, dilema. Ya udah, kakak dilema lah dulu ya. Mana mau kakak dilema dulu? Maunya sih berobat ya dok, biar cepat sembuh. Iya, berobat sama siapa? Ini makanya saya, karena ini dokter, jadi saya mau pastiin bener nih gimana obat itu mengandung efek samping yang bener-bener yang seperti dibilang-bilang orang-orang sebagian, atau nggak segitunya gitu loh dok. Sekarang ku Dan tanya, kita- apa ada obat yang nggak ada efek samping? kurang paham juga dok. Oke, berarti sekarang mau dikasih pemahaman. Iya benar. Semua obat pasti ada efek samping. Mau kakak terima ikhlas? Iya mau dok. Nah, berarti udah cocok lah. Kakak datang nanti ke dokter, konsultasilah ke dokternya yang langsung menangani kakak ya. Oh gitu ya dok ya. Di mana tinggal? Medan, Jakarta, Papua, Pekanbaru dok. Pekanbaru. Berarti masih di kota kan? Iya iya. Nah, memang kalau obat TBC nanti bisa dapat yang gratis itu. Kalau dia nggak gratis, bisa sekitar 2 juta ke 3 juta sebulan. Tinggal kakak lah ikhlas yang mana. Ikhlas yang gratis atau ikhlas yang bayar. Samanya itu. Iya ya. Jadi kalau soal makanan gitu biasanya nggak ada pantangan-pantangan gitu dok. Kalau dia TBC nggak ada pantangan makanan dia kak. Yang penting makanannya sehat lah. Kecuali ada sakit gula ya. Ada sakit gula kakak? Oh gula nggak sih dok? Udah dicek gulanya normal? Iya normal. Oke, semua. aman lah Tensinya berarti. juga normal. Mantap. Oh gitu ya dok ya. Udah lega, udah lega. Udah sih dok. Takut sama efek samping obat? Iya, karena kemarin ada efek-efek gitu, jadi mikirnya udah parno aja. Berarti nanti kalau saya selama 6 bulan minum obat gimana gitu kan? Berarti kakak belum ikhlas. Berarti kakak lebih bagus nggak usah berobat. Nanti jadi marah dokter sama kakak. Dan ada bahayanya. Kalau minum obat TBC dihentikan dalam lebih dari sebulan dihentikan, itu kuman TBC-nya akan menjadi resisten. Nah, kalau dia jadi resisten, nanti dia menginfeksi orang lain pun bisa jadi kena yang resisten. Kasihan orang lain. Mm-mm. Tapi sampai sekarang belum ada obat lain yang bisa mengobati TBC. Iya, kemarin dokternya bilang gitu sih, memang dok. Ya. Cuma ya itu tadi, karena mikirin efek samping. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya, iyalah nggak apa-apa, percaya aja, Tuhan tolong. Yes, itu dia. Hati yang gembira adalah Obat ya. obat yang manjur. Oke. Oke, Kak. Ada lagi? Oh, udah itu aja dok. Makasih dok. Siap. Tuhan Masukannya. berkati ya, Kakak Mama Gisel. Amin, sama-sama dok. Oke lah ya, tanpa mengurangi mau menyakiti hati perasaan kawan-kawan yang udah meminta request live, udah sampai gatal kepalaku kan. Aku minta maaf.
harus berakhir di sini. Besok kita jumpa. Aku pun yang minta maaf ya. Aku pun minta maaf. Dia pun udah nyuruh aku pulang. Mengganggu aja Wak di sini katanya. Ya kan? Kak Kinanti, thank you. Kak Ripka Bortup. Cepat kali dong. Hello. Aku udah di sini dari jam 10 pagi. Sekarang jam 6 sore. Berarti 8 jam aku live. Please deh. Belum lagi tadi pagi. Ya kan? Udah 1 jam itu. Jadi ya, marilah kita belajar ikhlas dari apa yang ku kerjakan ini. Aku pun ikhlas dibully, nggak apa-apa. Mau dibully pun aku ikhlasnya, nggak apa-apa. Iya, nanti rekaman yang hari ini ada di YouTube. Lihatlah YouTubeku. Itu sebabnya aku membuat ada YouTube. Ya, jadi di YouTube ditengok-tengok videonya, lagi ada kesempatan, ya kan? Lagi suntuk pikiran, lagi kacau pikiran, lagi nggak tahu mau mikir apa. Cobalah ya, ikutlah YouTube-nya. Kak Kinanti besok pagi aku live, Kak Kinanti besok pagi. Ya, ingatkan aku besok pagi jam-jam 8:30 aku naikkan Kak Kinanti ya. Besok mungkin sempat naik 1 atau 2 orang ya, jam 8:30 sampai jam 9 pagi sambil nungguin istriku berenang ya. Ini sekarang aku mau visit cepet-cepet biar bisa pulang main sama anak-anak nanti ya. Besok kita ketemu lagi. Sampai di sini dulu. Shalom, Tuhan berkati kita semua.